Kejadian penggerebekan kepala desa Karanganom yang diduga melakukan mesum di rumah warganya berlanjut pertemuan di balai desa yang hadiri oleh beberapa tokoh warga desa dan dihadiri oleh Ahmad Naufal Camat Wawai Karya Lampung Timur. Guna melakukan pemberitahuan pelaksana harian, PLH, mengganti sementara tugas dari kepala desa, Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Dari hasil pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dari semua dusun, BPD, LPM, dan tokoh masyarakat wanita terpilihlah Solikin Sekretaris Desa yang menjadi pelaksana harian Kepala Desa. Hal tersebut dijelaskan oleh Ahmad Naufal, undangan ini acara pemberitahuan langkah dari kami menindaklanjuti terkait permasalahan yang ada di Desa Karanganom dengan ditemukan Kepala Desa yang ditemui oleh warganya berada di rumah warga saat malam hari. Dan adanya surat pengunduran diri, sehingga kami tunjuk Solikin selaku Sekdes menjadi pelaksana harian Kepala Desa. Yang dihadiri kurang lebih sekitar 40 warga dari beberapa tokoh masyarakat, jelasnya. Karya. Pak, terkait dengan apa yang terjadi di Desa Karanganom ya Pak ya? Karanganom ya? Karanganom itu, tadi kan ada pertemuan ya Pak, itu dalam rangka apa itu Pak? Undangan untuk memberitahu langkah kecamatan tentang kejadian yang menyangkut Kepala Desa Karanganom, bahwa setelah kejadian itu adanya surat pengunduran diri dari Kepala Desa, kami menindaklanjuti dengan membuat surat perintah tugas kepada Solikin selaku Sekdes untuk menjadi pelaksana harian Kepala Desa Karanganom. Itu kejadian apa Pak? Katanya ada kejadian apa Pak? Ya, kejadian Kepala Desa ditemui warganya di rumah salah satu perempuan ya, yang katanya masih bersuami pada sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Itu Bapak melihat langsung kejadian di tempat Pak? Saya nggak melihat. Ya, saya tahunya waktu itu sudah dibawa ke Mapolsek Wawai Karya. Jadi untuk langkah ke depan Pak, itu seperti apa Pak? Kami tadi memberitahu kepada BPD untuk membuat surat permohonan pemberhentian atas nama Kepala Desa Karanganom, atas nama si Mahmudi SN, untuk dasar kami menindaklanjuti surat itu atas dasar surat pengunduran diri ke Bupati Saiku Dinas PMD. Untuk undangan sendiri Pak, itu dari kalangan masyarakat? Yang tadi kami minta diundang oleh Sekdes ya, satu, dia tokoh masyarakat di setiap dusun. Dua, ketua BPD berserta anggota semuanya. Kemudian ketua LPM, ketua LT yang ada di Desa Karanganom seluruhnya. Kemudian tokoh perempuan. Ada sekitar berapa orang Pak yang hadir Pak? Kurang lebih sekitar 40-an. 40-an ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ya. Di tempat yang berbeda awak media menemui Mahmudi SN Kepala Desa Karanganom Wawai Karya Lampung Timur. Saat dikonfirmasi menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya, awal dari kejadian itu sepulang saya dari rumah warga saya yang lagi hajatan dan ada hiburan musik organ tunggal saya dalam keadaan kurang sadar karena meminum minuman keras. Dan sampainya di rumah saya dihampiri orang diajak keluar dengan sepeda motor lalu diturunkan di rumah seorang wanita yang suaminya dalam tidak ada di rumah. Setelah itu saya ketok pintu niat dan tujuan saya meminta air hangat agar bisa menetralisir efek daripada minuman yang saya konsumsi pada saat itu. Setelah beberapa menit saya keluar terlihat sejumlah warga menunggu dan menghampiriku. Lama-lama kok tambah dan akhirnya datang dari anggota Mapolsek Wawai Karya sehingga saya pun diamankan di kantor Polsek guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Namun di sini dari pihak perempuan juga telah membuat surat pernyataan bahwasannya tidak ada perzinahan, dan dari pihak suaminya yang bekerja di Brunei pun juga membuat surat pernyataan yang bunyinya merasa tidak dirugikan dan tertempel materai dari Brunei, ucapnya dengan wajah kesal. Selain itu Mahmudi SN juga menambahkan bahwasannya pembuatan surat pengunduran dirinya itu karena dipaksa. Dan untuk meredam amuk warga yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 20 orang. Adapun saksi pada saat itu menurut penjelasan Mahmudi SN ada camat, BPD, Kadus dan beberapa perangkat desa lainnya. Dalam tulisan pengunduran diri juga disertakan bahwa selain pengunduran dirinya pihak keluarga lainnya juga harus mundur dari jabatan perangkat desa seperti istri dan anaknya.
Namun Mahmudi SN tetap bertekad akan terus berupaya menyelesaikan amanah yang diberikan oleh masyarakat Desa Karanganom sehingga bisa selesai sampai akhir jabatan. Mohon maaf Pak ya, ini terkait dengan permasalahan yang sampean alami Pak. Itu seperti apa Pak kronologinya Pak? Oh iya Mas, perlu saya klarifikasi tentang kejadian malam Rabu dini hari. Di situ saya selaku kepala desa menunggui warga. Di situ warga saya mengadakan pesta pernikahan dan di situ ada suatu hiburan yaitu hiburan organ tunggal. Iya. Nah setelah di situ selesai tentang hiburan tersebut, saya pulang ke rumah. Dan setelah saya pulang ke rumah ini, barusan masukin kendaraan roda 4, saya diajak seseorang. Dan di situ dalam keadaan saya. Siapa Pak seseorang itu? Nah itu sampai hari ini Mas, dalam keadaan saya tidak biasanya kena alkohol. Nah, jadi saya nggak begitu paham sampai hari ini. Dan disitulah saya ditaruh di tempat warga, ya di tempat perempuan itu suaminya berada di luar negeri. Dan di sisi lain, setelah di situ kenyataan saya membangunkan, saya hanyalah mampir minta air hangat. Minta air hangat. Untuk menatisir saya pusing. Yang Bapak konsumsi minuman itu. Minuman ya. Setelah itu nggak lama lagi, nah saya sudah ditunggui warga. Nah ditunggui warga, di situ bahasanya apa saya digrebek, apa saya gimana saya nggak begitu paham. Nah di situ pun hanyalah beberapa gelintir warga. Dan nggak lama kemudian saya ajak ke informasi di situ, mau saya ajak ke balai desa. Nah di dalam perjalanan ke balai desa karena di TKP tersebut di rumah warga tersebut nggak terlalu jauh. Nah ini nggak lama lagi di pihak Mapolsek Wawe Karya ini taruhlah anggota polisi datang membawa roda 4 mengamankan diri saya. Dan di situ setelah nyampe diamankan itu dalam arti apa Pak? Apa sampai itu merasa ada penekanan ataupun ada ini Pak? Nah kalau di pihak kepolisian ini bukan penekanan, dianggapnya kan situasi seperti mulai masyarakat ngumpul, ya saya juga menanggapi langkah-langkah terbaik bagi pihak hukum atau kepolisian. Nah di sisi lain setelah nyampe di Polsek, nah ini beberapa warga mengikutilah perjalanan saya sampai ke Polsek Wawe Karya. Nah disitulah masyarakat ini ternyata mempunyai keinginan. Pak, tadi kan saya lihat sampean ada di puskesmas ya Pak ya? Iya. Itu dalam rangka apa itu Pak? Oh begini Mas, selama kegiatan ini setelah ada kejadian bahasanya, kami ini ada punya penyakit Mas. Punya penyakit, artinya saya sudah nggak bisa kalah diri lagi dengan adanya rasa sakit ini yang saya sandang ini sudah lama Mas. Dari tahun 2013, bahkan sampai hari ini. Masalah sakit tentang fisik saya itu seperti itu. Jadi tadi memang benar Pak ya di puskesmas ya Pak? Iya. Siapa Pak yang menangani Pak? Yang menangani ini dokter perempuan Mas, siapa namanya saya juga. Iya. Ya, nanti kan di kertas itu tertera nama. Oh ada Pak ya? Ada buktinya Pak ya? Ada. Terima kasih Pak ya. Pak, jadi ini surat pernyataan Pak ya? Ya. Dari siapa Pak ini? Dari pihak istri. Istri. Ya. Istri dari siapa Pak? Dari namanya Suratman. Suratman. Ya. Siapa Pak yang membuat pernyataan ini Pak? Yang buat pernyataan yang bersangkutan langsung Mas, asli. Komidah Pak. Iya. Komidah. Namanya Komida. Dia di sini menyatakan memang tidak ada perzinahan Iya. dalam itu Pak. Ya, ini makanya pembuktian seperti ini. Ini di atas materai Mas. Di atas mata. Ya. Dan untuk dari suaminya sendiri Pak, Nah, alhamdulillah Mas, dari suaminya langsung yang dari Brunei Darussalam, ini alhamdulillah juga bikin pernyataan Mas. bikin pernyataan seperti apa? Ada Pak, Mas, lewat. Nah ini. Oh, Ini tulisan dari, yang membuat dari pihak suami. Ini materai Brunei Darussalam. isinya seperti apa Pak? Waduh, apa perlu saya bacakan nih Mas? Enggak intinya Pak. Nah ini kan intinya kan merasa tidak dirugikan. Oh gitu. Ya. Merasa tidak dirugikan tentang keluarga yang bersangkutan. Itu aja. Ini. Harapan ke depan Pak untuk sampean sendiri seperti apa? Kalau harapan ke depan, saya selaku kepala desa, karena saya nanti habis 2023 Mas, tetap saya berkeinginan satu, jelas ingin perubahan hal yang tidak pantas yang saya lakukan untuk masyarakat Karanganom. Ke depan tetap berkeinginan
mau saya habiskan tentang jabatan ini ke depan tahun 2023. Sampai masa jabatan. Sampai masa jabatan habis. Oke, makasih ya Pak ya. Ya. Mahmudi SN yang saat ditemui oleh awak media dalam kondisi sakit namun masih terlihat antusias dan semangat dalam mengklarifikasi permasalahan yang menimpanya. Perihal dalam kondisi sakit yang dialami dibenarkan oleh Munirwan dan Dr. Fatma. Memang benar Pak Mahmudi Kepala Desa Karanganom datang ke puskes guna periksa dan bahwasannya memang benar sakit, untuk yang memeriksa saya sendiri. Kalau untuk penyakitnya sendiri kami tidak mau mempublikasikan karena itu privasi kami, pungkasnya. Di sini tadi kan kami melihat ada Pak Lurah ya Bu, Pak Mahfud ya. Itu datang ke sini ya Bu. Itu apa Bu tujuan dari Pak Mahfud sendiri Bu? Kalau itu ya untuk periksa aja sih. Periksa. Iya, biasa periksa. Jadi ya namanya dia datang ke puskesmas pasti ada tujuan untuk pengobatan. Jadi dia datang ke sini ya sebagai pasien untuk berobat. Dan sampai sendiri ya melakukan pemeriksaan? Iya, didampingin sama perawat. Jadi terkait dengan Pak Lurah yang datang ke sini benar itu Pak untuk melakukan periksa ya Pak ya? Betul Pak, karena dari data pendataan saya lihat beliau terdaftar untuk memeriksakan kesehatan. Kalau untuk sakitnya sendiri Pak? Kalau sakitnya, itu keputusan penyakitnya ada di tangan dokter dan tadi dokter sudah menjelaskan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang beliau lakukan. Ada Pak untuk tertulisnya Pak? Kalau kita berkas tertulis itu menyangkut privasi, tidak bisa kita sebarkan secara umum. Tapi ada ya Pak ya? Ya pasti ada dan itu tidak mungkin dipublikasikan. Oke, terima kasih ya Pak ya. Dari kejadian tersebut warga yang pro dan kontra terlihat sekali saat awak media menanyakan ke beberapa warga desa Karanganom. Ada sebagian warga yang menyatakan menginginkan Mahmudi SN tetap memimpin di desanya. Melihat dari perjuangan yang dahulu dari berdirinya desa sampai saat ini banyak yang telah diberikan maupun di perjuangannya. Namun di sisi lain warga kurang berpihak dengan menginginkan segera diganti dengan PLT dari kecamatan. Dari isu yang tersebar adanya perselingkuhan ataupun perzinahan yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa Karanganom Wawai Karya Lampung Timur hingga saat ini belum ada salah satu saksi ataupun warga yang melihat secara langsung dugaan itu. Sampai saat ini masih menjadi tanda tanya, ada apa sebenarnya yang terjadi di Desa Karanganom Wawai Karya Lampung Timur? Dimohon instansi terkait lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan yang ada di Desa Karanganom, sehingga sesuai dengan UUD yang berlaku di NKRI. Husni dan Angga, Lantai News TV melaporkan. Untuk permasalahan yang kemarin diduga ya Pak ya, kepala desanya berselingkuh dengan salah satu warganya itu ceritanya seperti apa Pak? Kita kan semalam itu kan kalau kita kan udah ini lah belakangan sendiri lah. Oh jadi Bapak bangun tidur udah rame. Oh Bapak kejadian itu saat itu datang ketika sudah rame. Udah rame. Itu untuk ini Pak, untuk kepala desa sendiri Pak, oknum kepala desa kemarin itu Pak, Bapak melihat Pak mereka berselingkuh ataupun warga memergoki mereka sedang berhubungan atau hanya sekedar masuk di dalam rumahnya Pak? Ya, dia memergoki masuk dalam rumah gitu. Masih dalam di rumah, tapi untuk yang lanjutnya Bapak tidak tahu karena Bapak datang terakhir ya Pak ya. Oh, dan di situ tidak ada bahasanya dalam mata penggerbekan itu. Memang posisi Bapak Pak Lurah di situ tapi tidak melakukan apa-apa ya Pak ya. Ya tidak. Kalau masalah melakukan kita nggak tahu. Kita tahu ya karena Bapak di situ datang terakhir ya Pak ya. Terakhir masalahnya. Oke, terima kasih ya Pak. Nah, untuk permasalahan Pak yang diduga kades berselingkuh dengan seorang warganya itu Pak, Bapak sebagai warga ini datang ke kecamatan untuk apa Pak? Ya mintanya kan gini, segera secepatnya itu. Secepatnya untuk apa itu Pak? Untuk ini PJS yang baru. Untuk mengganti PJ yang baru. Mohon maaf Pak, saya tanya sedikit ya Pak ya. Iya. Ketika kejadian itu Bapak ada di tempat Pak? Enggak ada. Enggak ada ya. Itu Pak Lurah itu di rumah. Iya. Di rumah ibu siapa Pak? Komita. Oh Pak. Nah di situ Pak Lurah itu melakukan hubungan intim tidak Pak? Ya pokoknya kita datang udah rame-rame gitu. Sudah rame-rame itu, tapi untuk itunya sendiri Bapak pas di tempat kejadian memang tidak melihat Bapak dalam arti melakukan perzinahan ya Pak ya. Cuman Bapak ikut di hami-haminya itu ya Pak. Makanya datang ke kecamatan ini untuk menanyakan kejelasannya. Iya, kejelasan sama orang kecamatan. Kecamatannya ya. Tapi Bapak tidak melihat langsung adanya perzinahan di harian itu tidak ya. Terima kasih ya Pak. Mas,
setelah kami turun di lapangan, kita kan menemukan diduga nih kepala desa Karang Anom ini melakukan perselingkuhan dengan salah satu korbannya, warganya sendiri. Nah, menurut sampean nih, kepala desa Karang Anom nih Pak Mahfud ini seperti apa, Mas? Kalau untuk Pak Mahfud ini baik sih, dari sisi lain ya untuk perkembangan desanya tuh ya pesat, ya kan, karena dia sudah memperjuangkan desa Karang Anom dari awal nyampe sekarang ini, bahkan nyampe misah sendiri jadi desa Karang Anom sendiri, termasuk pemekaran dia sendiri, dia yang memperjuangkan pemekarannya, termasuk pemekaran beliaulah yang memperjuangkan. Sudah berapa belas tahun, Mas? Kalau untuk Bapak Lurah ini megang Karang kurang lebihnya 10 tahun. 10 tahun. Nah, untuk isu, gosip ataupun diduga kemarin berita miring Pak Mahmud, sampean sebagai warganya seperti apa, Mas? Ya, kalau setahu saya sih, karena saya warga sipil ya kan, jadi kalau untuk isu yang ini itu begitu belum begitu paham. Yang kita hanya untuk sharing, maksudnya bukan sharing, dengerin yang ini bicaranya kayak gini, yang dari sana bicaranya kayak gini. Katanya berarti ya? Ya hanya katanya. Kalau harapan sampean, Mas? Kalau untuk harapan saya, itu pribadi saya, kalau bisa maju. Tetap pengen dipimpin oleh Pak Mahmud. Tetap pengen dipimpin sama Bapak Mahfud selaku perjuang Karang Anom. Terima kasih ya, Mas. Dusun 7 terkait, Mas, adanya pemberitaan tentang kepala desa atau diduga kepala desa Karang Anom ya yang terjadi perselingkuhan dengan salah satu warganya. Menurut sampean, Mas, selaku warga, itu gimana, Mas? Ya, kalau menurut saya ya selama dipimpin Pak Mahfud ini ya saya senang. Karena Karang Anom ini banyak perkembangan, kemajuan. Banyak perkembangan dan kemajuan, termasuk beliau ini yang melakukan pemekaran. Nah, jadi untuk isu, Mas, isu perselingkuhan ataupun yang kemarin beredar berita beliau adanya penggerbekan karena berselingkuh, tanggapan sampean sebagai warga seperti apa, Mas? Kalau setahu saya ya saya nggak bisa komentar kalau itu ya. Masalahnya ya karena bukti nggak ada. Bukti ada, hanya sekedar katanya isu gitu loh. Dan itu pun belum bisa dibuktikan beliau ada hubungan gelap atau tidaknya. Iya. Nah, belum bisa. Untuk harapan sampean dengan kepala desa ini seperti apa, Mas? Ya untuk harapan saya untuk kepala desa ini ya buat kedepannya ya lebih baik lagi. Yang jelas saya masih pengen dipimpin oleh beliau. Oke, terima kasih ya, Mas.